bangsane. Sapa boe sing ningkah? Ningkah ya. Kok masih keton hubungane kowe arep dadi sengsara dunia akhirat ya kowe. Kowe kita be Anu pakem. Kita pas-pasan cangkem. pas-pasan cangkem. Telepaking cangkem. Pas-pasan cangkem. Karena telepak itu beda-beda. Kalau telepak yang didawuhkan oleh Rasulullah itu sahih. Mulanya diarani pakai para sahabat dinamakan asar karena jejaknya para nabi itu sendiri. Tapi telepak yang cuman tanpa pedoman terkadang titen mememorikan karena omongan itu selalu jadi memori neng manusia akhirnya dititeni dadi ilmu titen mulane pas-pasan cangkem iya pas-pasan mulut ya dia berarti ya nggak maksud juga nggak maksud maka kita harus dibaca supaya saya maksud lah. Dan di antara manusia bila terjadi sesuatu dan dia meyakini itu akan menjadi musibah, maka manusia itu akan meyakininya bahwa akan terjadi di suatu saat nanti, dan dia akan menceritakan kepada generasi berikutnya tanpa dia melakukan perbandingan dengan apa yang diyakinnya dalam beribadah. Terus seandainya ada kupu dayo masuk rumah Aikar pada dayo ada tamu arep awet duit ditunggu sampai sore tidak perlu ke sawah ya, terus yang mendatangkan tamu itu siapa? Saya. Terus saya catat tamu karena kupu dayo nek ana tamu dayo teka kupu dayo teka jolungan dindi sebab arep ana tamu padahal kalau dia pergi dapat yang besar. Oh kayak gitu. Itu memang sudah dilarang dari dulu dalam kaum jahiliyah pun itu sudah ada yang dikatakan musfur ataupun bahasa-bahasa tuyur. Tuyur atau suara manuk ataupun karena apa pemalang apa itu berhenti tidak melaksanakan apa. Oh anak kupu dayo berarti ada dayo jauh yang akan mendatangkan rezeki seperti itu. Anda lah yang sebenarnya yang mencegah itu ya. Telepak itu bekas-bekasnya mulut yang di situ masih dipakai di generasi sehingga akhirnya yang seperti itu jadi keyakinan yang akan merusak keimanan. Itu gara-gara mulut lah ya. Terkecil mulut bisa ke neraka, terkecil mulut bisa ke dalam rahmat. Diam adalah ilmu. Diam adalah ibadah paling mudah. Diam kan ya. Tatkala orang diam membuka mulut bahaya enggak? Dan berbahayanya manusia ketika dia mendiamkan orang yang sedang mengadu domba dan membicarakan kejelekan orang itu sendiri, berbahayanya dia si pelaku pembicara itu sendiri akan kena azab dari akan dapat azab dari orang itu karena dia mendiamkan perilaku orang itu. Karena diamnya juga bahaya, ngomongnya juga bahaya. Jadi lebih baik ibadah termudah adalah diam. Enggak baik itulah. Seperti itu ya, saya jelaskan. Jadi fitnah akhir zaman adalah yang paling merdeka adalah orang yang diam lah ya. Iya. Diam bukan berarti tidak ngomong, tapi tidak ngomongin itulah ya. Iya. Aku akan mengungkap satu misteri dalam wajah raut manusia yang diciptakan oleh Allah. Kenapa mata itu di atas hidung dan hidung lalu mulut, ya. Lalu ini dagu. Jadi tatkala mata dua ini adalah mim. Ayo tersinggung ini udah. Ini untuk mengalahkan satu esensi dari setan iblis la'inullah
ataupun mal'unun dari anak buah si iblis. Allah menciptakan mata dua, di sini adalah mim. Hidung adalah ha. Ya, mim, ha. Dan inilah mim yang kedua. Dan dagu ini adalah dal. Ya, halo. Ya. Dan mim yang kedua ini mengeluarkan rahasia tentang kematerialan dunia ya. Maka tatkala kita menjaga mulut, mim adalah sirnya huruf mim itu bisa mengeluarkan bahaya dan bisa mengeluarkan sebuah kemanfaatan seperti itu ya. Nikmat ya manusia ya. Nikmat ya manusia ya. Jangan marah dulu, kenapa saya hanya menggambarkan ini Anda marah? Nikmat ya. Iya. Kenapa hanya ada lafaz ini kamu mengatakan nikmat? Iya. Disayang sama ya, karena asma itulah manusia disayang Allah. Iya. Ini mim, ini ha. Walaupun pesek itu tetap ha. Jangan pernah jangan la ta'iru ahadan bima feh. Itu dawuh Rasulullah. Jangan pernah kamu itu mencacat seseorang karena dalam wajahnya itu ada asma mulia. Mim, pesek-pesekan ha, lalu mim, lalu dal. Dan tatkala mingkem adalah mentasdidkan. Mim yang kedua tatkala bes. Maka tadi yang saya tanyakan, kalau si Adi caci sama si B, si A itu diam. Diamnya bahaya karena mengimpet. Tatkala berbunyi, dia pun bisa manfaat, dia pun bisa bahaya bagi si B kan ya, seperti itu. Kenapa Anda marah? Saya hanya membuka lafaz saja, bukan membuka sir dalam lafaz. Itulah yang menjadi keirian. Oh, itu yang menjadi keirian. Salah satunya. Betapa manusia diciptakan begitu sempurna seperti itu. Inilah kesempurnaan fisik yang ada di dalam wajah manusia. Belum rahasia telinga, belum rahasia tangan ini ya, kaki ini berdiri tanpa tonggak seperti itu kan ya. Di sini saya dihina saja, diajak. Bukan menghina. Ya diajak karena kamu lebih sempurna dari saya. Oh, tadinya Anda merasa bicara enak-enak. Sekarang menghina. Jangan pernah menghina seseorang karena seseorang itu ada sesuatunya. Di setiap daging pasti ada tulang. Nah, tulang ini berarti ada rahasia dari tulang hidung, contohnya ya. Ada apa dalam tulang hidung itu? Kan kayak gitu ya. Sehingga tadi pembusukan pertama adalah mulut. Maka mim yang kedua ini selalu menganga seperti ini kan ya. Ini juga akan hilang. Tetap tengkorak itu melafaz Muhammad kan kayak gitu ya. Jadi Rasulullah melarang yang seperti itu, jelas bermotivasi sesuatu yang luar biasa dalam diri manusia yang sempurna. Tatkala saya ceritakan sedikit tentang ini kepada si Mal'un di sini, dia marah. Marahnya bukan kepada manusia sebenarnya ya, langsung marahnya ke Sang Pencipta ya. Marahnya kepada Sang Pencipta dan menjadi sasaran adalah manusia. Sebenarnya manusia itu sempurna, makanya dikasih 4 pilar, amarah, lawamah, syubhah, dan mutminah. Ketiga ini yang sebenarnya bukan diri manusia. Jiwa-jiwa ketiga inilah jiwa mal'un semua ya. Yang mutmainah dan yang lainnya adalah jiwa mardiyah semuanya. Jiwa amarah, lawamah, dan syubhah adalah jiwa-jiwa mal'un. Kalau mengendalikan tiga ini, maka manusia itu sebenarnya mardiyun dan ridhoni seluruhnya. Yang penting jangan mengikuti nafsu
jiwa amarah, lawamah dan sufia seperti itu. Anda mengantukkan itu mengiyakan iya pancen kayak bener apa? Ya. Ini amarahnya itu langsung ke sini, ya. Tenggorokan ke sini. Ya, disinilah tempat amarah itu meledak. Disinilah kata-kata dikeluarkan, dikeluarkan oleh ini. Dan akal terkadang hilang setengah tatkala marah. Gak setengah lagi lah, hilang semua. Amarah itu kan tidak cuma marah kan, berambisi, menginginkan milik orang lain, menginginkan menjatuhkan orang lain, itu juga amarah. Amarah itu. Ikuti bukan hanya ngikuti jiwa itu adalah, bukan hanya seperti itu, tidak, justru amarah yang berbahaya adalah amarah yang ingin menguasai kepunyaan orang. Dia kan tidak mengeluarkan kata-kata, tapi dia mengeluarkan amarahnya untuk menguasai orang, memiliki orang, dan menguasai segala, termasuk amarah itu. Itu unsur amarah lah ya. Tapi kan bukan bagian Anda, jadi ya Anda itu bingung. Ya bingung. Saya banyak bagian mengeluarkan amarah itu sendiri. Dalam kesimpulan, manusia sempurna, tapi manusia bisa mengikuti tiga, maka menjadi jiwa-jiwa malaun semua ya. Jiwa-jiwa yang dilaknati lah. Iya kan ya? Iya. Maka mengikuti jiwa-jiwa tiga ini adalah kesukaan Anda semuanya. Dan kesimpulan yang kedua adalah Anda adalah mal'un, pelaksana mal'un adalah Anda sendiri. Ya laknat ya Anda. Dan sudah dilaknati ya. Melaknat ya. Sudah dilaknati maka perjalanannya adalah penjalanan laknat. Iya, seperti itu. Artinya melaknati seseorang, melaknati hewan itu tidaklah diridhoi oleh Allah. Maka karena posisi tidak diridhoi oleh Allah, Anda terjun secepat mungkin. Terima kasih. Maka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahasanya makna meripat adalah mim, dan mim ini punya banyak sekali rahasia. Kenapa mim didobel? Ada hak double yang mim kedua serta dal. Ini rahasia-rahasia dari Allah yang diletakkan dalam muka manusia. Jadi sepesek apapun kita tidak boleh mengatakan itu pesek, mata belor, ini itu tidak boleh. Itu sama, ada asma mulia yang diletak di situ. Sengsaranya manusia, hinanya manusia karena mengerti jiwa-jiwa yang tiga itu, amarah, lawamah, dan sufia. Dan ini yang seharusnya mim yang kedua adalah sirnya itu luar biasa, justru digunakan untuk lewatnya amarah. Inilah kecelakaan mengikuti jiwa tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adar syafni wal witri wa adada kalimat rabbana ta'amatin mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.